wa antum muslimun. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas, berkehidupan sampai di awal pembuka bulan Dzulqa'dah. Ada juga yang menyebut dengan Dzulqa'dah 1446 Hijrah. Bila disebutkan Dzulqa'dah, wazannya fi'lah ya ala makna al-hay'ah. Jadi qi'dah itu asalnya duduk-duduk santai. Nah, kalau qa'dah itu duduk singkat kemudian berdiri lagi. Dari kata qa'ada itu perpindahan dari posisi tinggi atau berdiri kemudian duduk. Nah, kalau dari bawah, ibu misalnya duduk di karpet, saya minta pindah ke kursi. Nah, itu namanya jalasa. Keadaannya jilsah, kalau singkat jalsah. Duduknya julus. Kalau cemburu jealous. Ya. Jadi ada jalasa, ada qa'ada. Nah, kalau ada orang sholat karena cedera kakinya atau bermasalah, tidak mampu berdiri kemudian duduk. Nah, itu bukan julus tapi qu'ud. Ya, Quran surah keempat An-Nisa ayat 103, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Ali Imran 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Nah, demikianlah begitu sempurnanya bahasa Al-Quran sesuai dengan maknanya. Kalau berpindah dari bawah ke atas itu julus. Tempatnya majlis. Kenapa tempat belajar, tempat ilmu disebut majlis ilmu, majlis ta'lim? Karena ia mengangkat orang-orang yang hadir dalam majlis itu pada derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dari yang rendah naik ke tinggi. Apa yang diangkat itu? Ada dua. Dan ini standar majlis ilmu dalam Al-Quran di surah Al-Mujadalah di ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Hai orang-orang beriman, ngaji itu harus pakai iman. Jadi kalau ngajinya tidak membawa iman, nanti fokus kita tidak akan bisa melembutkan hati untuk lebih dekat dengan Allah. Ya, jadi bekal yang pertama dibawa untuk mengaji itu apa? Iman. Nah, dengan iman itu nanti dorongan amal solehnya banyak. Ya, pikirannya menjadi soleh, kata-katanya menjadi soleh. Jadi saat menunggu ustadz belum datang pun, nah itu kata-kata jadi soleh itu. Mana yang benar, ustadznya datang nggak nih, panitia mana nih? Nah, itu tipis iman itu ya. Nah, jadi bawa iman, kemudian datangnya ke majalis, jamak dari kata majlis, ilal majalis. Maksudnya apa? Kalau mau ngaji, ciri para jemaah pengajian yang datang membawa iman itu, dia akan mencari tempat-tempat yang menaikkan derajatnya di sisi Allah. Nah, belum Bu, ya tunggu, tunggu sebentar. Jangan amin dulu gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau di usul fikih itu ada mafhum mukhalafah namanya, pengertian terbaliknya. Akan ditemukan tempat-tempat yang kemasannya seperti pengajian, tapi di dalamnya meruntuhkan iman dan menurunkan derajat. Ini maksudnya. Nah, maka bagaimana ciri yang menaikkan derajat itu? Perhatikan ke ujung ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka dua yang diangkat itu. Satu, pengajian yang baik itu adalah pengajian yang mampu meningkatkan, mengangkat level iman kita. Dari sebelumnya terasa standar, biasa, bahkan terasa lemah, itu tiba baru datang saja ke tempatnya kita sudah merasakan sesuatu yang berbeda. Selesai ngaji itu ada peningkatan keimanan. Ya, apa cirinya iman meningkat itu? Maka dipasangkan di dalam Al-Quran iman itu dengan amal soleh. Ya, termasuk dalam hadis. Di kitab Al-Bukhari itu ada 97 tema. Tema kedua namanya Kitabul Iman. Yang pertama kitab Bad'ul Wahyi, yang kedua Kitabul Iman. Di dalam tema itu ada 57 hadis.
Dan hadis-hadis tentang iman itu dipasangkannya dengan amal saleh, ya, dengan taat. Kalau di Al-Quran surah wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Jadi rumus kalau kita ingin melihat bagaimana posisi iman kita, apakah lemah ataukah menengah atau sedang tinggi, maka cara mengeceknya perhatikan amal solehnya. Standar ya. Iman pertama dibuka di dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna orang-orang takwa itu cirinya adalah orang-orang yang mampu meningkatkan imannya, dan dalam saat yang bersamaan dia buktikan peningkatan iman itu dengan menunaikan sholat. Coba Bapak Ibu perhatikan dulu sebelum ke sini dan ke papan tulis, kita simak sebentar. Suara saya terdengar jelas? Di dalam jelas? Di luar jelas? Kenapa Bu? Terdengar? Mungkin ada resonansi ya, ada apa? Agak menyebar suaranya. Mungkin kalau sudah dites di awal baik, di situ saja stabil ya suaranya ya, supaya tidak berubah. Coba diperhatikan kalimat sholatnya tertulis begini ya. Bismillah. Kemudian begini. Ya. Jadi ada 3 jenis kalimat sholat. Alif, lam, shad, lam. Ada yang seperti ini yang tengah, ada yang begini. Alif, lam, shad, lam, waw, alif, ta maftuhah. Sekali sholat satu saja, sholat subuh misalnya, sholat subuh, sholat zuhr, sholat al-asr, sekali sholatnya ini bentuknya begini ya, termasuk doa, karena dalam bahasa Arab sholat juga bermakna apa? Doa ya. Kalau ingin disebutkan bentuknya jamak plural, banyak tapi terbatas. Misal sholat fardu itu kan 5 waktu ya. 5 waktu itu kan termasuk jamak, bentuk banyak maksudnya. Ya kan? Yang lebih dari 1, kalau 2 itu dual, ya, musanna dalam bahasa Arabnya. Lebih dari itu disebut jamak. Nanti ada jamak qillah, terbatas terhitung, ada jamak kasrah yang banyak tak terhitung. Nah, 5 ini sholat yang kita tunaikan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 2, 4, 4, 3, 4, 17 rakaat. Ini dimasukkan pada kategori yang ini, jamak tapi terbatas. Ya, nggak usah dirubah, ketetapannya sudah demikian. Jadi kalau sudah sholat subuh itu 2 saja. Jangan terlampau soleh tambah 3 misalnya, tidak. Karena sifatnya sudah terbatas. Jelas sampai sini? Karena itu, ketika kita diminta oleh Allah menjaga sholat 5 waktu dan saling menjaga mengingatkan itu katanya menggunakan bentuk yang ini. Ditemukan di Al-Quran misalnya surah kedua Al-Baqarah di ayat 238. Ya, lihat di kanan sebelah pojok atas itu. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi. Baik. Hafizu 'alas salawat, bentuknya begini. Dan hendaklah kalian saling menjaga. Ingat bentuknya mufa'alah tuh. Hafadha, yuhafidhu. Jadi jangan soleh sendirian, tunggal di keluarga.
Ibu misalnya di rumah ada berapa orang dalam rumah? Misal 5 orang. Yang 1 orang sudah ingat waktu sholat. Yang lain belum ingat. Maka cara menjaganya, ingatkan yang lain. Pak, sudah masuk waktu Isya. Ya, nah ayo, sudah saatnya Isya. Itu yang dimaksud hafidhu. Jadi jangan sendirian sholat, yang lain ditinggalkan. Pada hal yang sifatnya fardu. Beda kalau tahajud misalnya. Ya, suami pulang lihat istri lelah gitu kan. Nah, Anda harus dipaksa bangun. Oh, bangun mah gitu kan. Udah tahu capek kan, misalnya ada pekerjaan yang sangat dan sebagainya. Ya, itu ada kondisi-kondisi lain dan hukum-hukum yang berbeda. Tapi sholat fardu menggunakan ini. Nah, saya lanjutkan. Kalau kita ingin menjadikan bentuk jama' dan menambah dari yang terbatas itu, ada tambahan lagi. Maka rubah bentuknya dari bentuk kedua begini pada bentuk yang ketiga seperti ini. Alif, lam, shad, lam, wawu, ada fathah tegak di atasnya. Kemudian ta marbutah. Ini artinya jama' tanpa batas. Kenapa iman dipasangkan dengan bentuk yang ketiga ini? Ingin memberikan kesan kepada kita bahwa semakin meningkat imannya, cirinya semakin banyak bertambah amal solehnya. Jangankan yang fardu, yang sunnah pun mau dia kejar. Gitu. Dulu cuma 5 waktu saja fokus pada yang fardu. Sekarang sudah senang ngejar subuh 2 rakaat sebelum subuh, ngejar rawatib sebelum zuhur, ba'da zuhur. Yang tadinya terlambat sholat fardu biasa, sekarang tertinggal sholat sunnah, itu gelisah. Nah, cari yang kondisi seperti itu. Jadi kalau Anda datang ke pengajian, imannya merasa semakin meningkat, ini menunjukkan tempat itu benar membuat Anda lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kalau ingin mengukur standar iman, ukur dulu pakai sholat. Ini standar yang pertama nih, ukuran iman. Ukuran pertama iman itu standarnya di Al-Quran apa? Sholat. Karena itulah sholat satu-satunya amal soleh yang disebut dengan nama iman di dalam Al-Quran. Di Al-Baqarah ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan sholat yang kita tunaikan dengan iman kita itu. Jadi sholat disebut di ayat ini dengan nama iman. Kenapa? Karena sholat menjadi standar ukuran keimanan seseorang. Nah, jadi saya agak detilkan sebentar ya, walaupun ini masih muqaddimah tapi nggak apa-apa. Kita belum mulai ini, masih muqaddimah ya, tenang. Zuhur jam berapa? Jangan lihat sini. Ini standar iman pertama itu tahu waktu sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Pengertian bebasnya secara balaghah, orang beriman itu tahu waktu sholat. Ya, tahu waktu sholat. Tadi subuh jam berapa ayo? Jam berapa? 2:30. 4:36, 4:35, 4:37. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Nah, ini menunjukkan bahwa Anda berasal dari daerah yang berbeda-beda. Ya. Yang seragaman dari mana, Bu? Ya, Tegal, Masya Allah. Oh ya, saya lihat bis di sebelah sana ya. Itu nyewanya mahal loh, karena punya Cristiano Ronaldo itu depannya. Saya mau belok lihat, Cristiano Ronaldo ngaji nih. Ada, nggak percaya silahkan ke sana tuh. Nanti habis pengajian ya. Subuh 4:36. Yuk, nguji standarnya gimana? Kita lihat, pakai Al-Quran ya. Quran surah ke-8 ayat 2. Pakai Al-Quran. Quran surah 8, Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna. Sungguh, ciri orang beriman yang paling dasar, paling standar itu. Innama itu adatul hasri. Ya, huruf yang berfungsi membatasi sebuah hukum. Jadi dihukumi seseorang punya iman itu, batas standarnya berikut kata Allah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah,
ada getaran konfirmasi dalam kolbunya. Jadi iman tempatnya di sini, di kolbu, bukan di sini. Saya ulangi ya, iman tempatnya di mana? Di kolbu. Jadi nanti kata Al-Quran, ada bagian dari iman itu yang kalau Anda ingin mengecek, itu bisa nanti menghasilkan getaran tertentu, khusus. Ya, ada beragam getaran kan dalam diri kita ini. Ya, ada getaran misalnya kasih sayang, cinta, lihat anak gitu kan. Ada getaran tertentu. Ada getaran kekhawatiran. Anda pakai motor tanpa helm, lihat polisi dari jauh bergetar. Tuh kan. Nah, ada yang ketiga ini yang saya maksudkan getaran iman. Taunya dari mana? Idza dzukirallahu, kalau disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, ada konfirmasi getaran dalam hatinya. Maka dari itu, untuk mengecek adakah tidak iman di dalam hati itu, setiap pergantian waktu dalam sehari. Sehari ini waktu berganti. Subuh ganti ke siang. Berdasarkan peredaran matahari. Siang hilang, datang sore. Sore hilang, datang maghrib. Terbenamnya matahari. Maghrib hilang, datang lail, malam. 5 waktu, 5 kali. Setiap 5 ini diperdengarkan nama Allah selama 24 jam di perputaran bumi. Jadi satu-satunya nama Tuhan yang disebutkan tidak berhenti 24 jam berdasarkan perputaran waktu selama 24 jam itu hanya Allah. Jadi kalau belum beriman dan belum beryakin juga Allah Tuhan, dengan cara apa lagi dibuktikan? Silahkan Anda riset, dengarkan, simak. Ada enggak nama Tuhan yang disebutkan selama 24 jam tanpa berhenti berdasarkan peredaran waktu semuka bumi ini, kecuali Allah. Hanya Allah. Ya, diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya disebut azan. Maka ada yang disebut lafadznya azan, diperdengarkan, dipanggil pada setiap yang masih punya pendengaran dan telinga. Sekarang saya tanyakan, lafadz kalimat pertama yang didengungkan, dibacakan, disampaikan, diperdengarkan dalam azan itu kalimatnya apa? Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kenapa ada perbedaan waktu? Bukan hanya menunjuk waktunya berbeda, tapi ingin memberikan kesan. Kekuatan dalam azan, lafadz Allah ini nggak berhenti disebutkan. Ya, ini dari Tanah Kusir sampai ke Bekasi, waktunya beda sekian menit. Ya, sampai ke arah Banten ke sana, ke Tangerang, kemudian terus ke Serang, kemudian ke Pandeglang, sampai ke Menes, sampai ke Caringin, ke Anyer, terus berputar. Itu ada perbedaan waktu. Bukan untuk menunjuk waktunya beda saja, bukan. Untuk menunjukkan betapa lafaz Allah ini disebutkan di setiap tempat. Begitu ini Allahu Akbar, sana Allahu Akbar, sana Allahu Akbar. Dari Tanah Kusir sampai Tanah Suci. Silahkan kalau nggak percaya. Ini kan? Lewat Tanah Abang, gimana ibu aja lah gitu. Pokoknya ada aja lah. Nah, ini ya. Ini gambaran pertama. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba saat lafaz itu diperdengarkan, ada getaran kan di hati. Ya Allah, sudah azan, keluar di lisan. Pernah nggak merasakan itu? Nah, itu getaran iman. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya subuh 4.36 nih, 4.36 dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Anda bangun langsung Anda sadar. Ya Allah, sudah subuh, langsung Anda siap-siap,